Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang santai aja. Judulnya BBR, Bincang-Bincang Remaja. Hari ini kita mau ngomongin soal apa aja masalah yang ada di remaja ini. Kebetulan saya sendiri finalis Duta Gen PDI 2026. Nama aku Naya Avariela, bisa dipanggil Naya. Nah, aku akan sedikit banyak menyinggung tentang pernikahan dini karena memang sebelumnya aku sudah survei juga ke PLKB bahwa ternyata di daerah sini itu nggak banyak sih, beberapa ada yang pernikahan dini seperti itu. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu dari Masnya. Oke. Saya Muhammad Eka Saputra, bisa dipanggil Gufron. Oke. Misalnya dari Dusun Surasan, Tani Tumpak Sleman. Saya menjadi seorang mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, berarti kesibukannya kuliah ya saat ini. Oke, kalau dari Mbaknya? Perkenalan, nama aku Fatihah Rizky Mesti, bisa dipanggil Fatihah, bisa juga dipanggil Riris. Riris dari mana Mbak? Ya itu ibu saya yang menginisiasi. Soalnya Fatihah itu panjang gitu kan Mbak. Jadi Saya kira tuh Riris tuh, maaf ya Mbak, saya kira tuh Riris itu kayak dari misalkan dari singkatan dari apa-apa gitu kan. Berarti Mbak Riris itu emang dari ibu ya. jadi kita ini namanya Riris. pokoknya ibu yang kasih. Karena kebetulan Mbak dikenalinya saya Riris, ya Riris aja. Tapi kalau misalnya biasanya baru kenalan pertama, saya minta Fatihah aja. Tapi Mbak boleh panggil Riris, boleh Fatihah. Sekarang di UPN, sekarang kesibukannya kuliah, kadang juga ada kegiatan di luar sama di Dusun juga. Mungkin berarti sama-sama udah kuliah ini ya. Tapi masih Gen Z kan, masih remaja banget kan. Jadi bisa lah kita manggilnya remaja gitu. Nah, itu tadi sih aku mau nyinggung tentang remaja. Mungkin pertanyaan pertama kayak menurut aku mau nanya ke sebentar. Ini kan Mbak Riris sebagai pembina PIKR ya? Kalau dibilang pembina sih belum, bukan ya Mbak, lebih ke kayak konseling, teman-teman konselor. Iya. Oke. Konselor dari PIKR. Sebelumnya PIKR apa nih? Namanya PIKR Semangka. Salah satu namanya PIKR Semangka. Terus sebenarnya tuh pembinanya tuh kita siapa ya? Bu Ari. Jadi kita tuh ada pembinanya namanya Bu Ari. Beliau juga yang menggerakkan kampung KB di Dusun Surasa. Nah, beliau itu pembina PIKR juga di Dusun Surasa. Nah, kebetulan kami ini sebagai konselor. Oke. Tapi PIKR-nya dari sekolah atau dari masyarakat? Kebetulan dari khusus masyarakat. Berarti emang terjunnya ke masyarakat ya. Tapi masih aktif kan sampai sekarang? Insya Allah. Oke. Jadi kalau misalkan kayak saya tanya-tanya, semoga pada tahu ya gitu. Mungkin pertanyaan pertama, aku mau nanya ke Mas Gufron. Kayak kenapa ya banyak remaja? Oh, ini bisa juga sih ke Mbak Riris, karena kan kita sama-sama remaja ya. Menurut kalian kenapa sih banyak remaja sekarang itu lebih nyaman bercerita ke temennya sendiri dibanding ke orang tuanya gitu? Mungkin pengalaman dari saya pribadi juga sama teman-teman juga, kalau bercerita ke teman lebih nyaman juga Mbak. Kalau ke keluarga mungkin agak takut dimarahin, takut dijudge ya. Oke. Kalau Mbak Riris? Menurut saya itu karena ada gap. Jadi kita sebagai remaja sama orang tua kita yang biasanya baby boomer kan, generasi X maaf. Nah itu kan jadi kita pengalaman hidupnya beda, terus cara pandang kita berbeda. Jadi bikin kita tuh kalau mau ngobrol sama orang tua nggak nyambung, segan. Iya benar. Karena kita pengalaman hidupnya beda, ada gap, umurnya juga jauh berbeda gitu kan. Jadi kalau mau minta masukan tuh kita menggebu-gebu, orang tua tuh mikirnya udah jauh ke depan, jadi bikin kita nggak semangat lagi kalau mau melakukan sesuatu yang udah kita pengen gitu. Iya benar-benar. Ini beda sama teman. Tapi dari Mbaknya sendiri itu suka cerita sama orang tua nggak? Iya, tapi kebetulan saya pribadi
pribadi karena alhamdulillahnya orang tua tuh bisa mendampingi anaknya, paham anak-anak remaja tuh harus dibagaimanakan. Nah, saya lebih daripada sama temen, sebenarnya saya lebih sering cerita sama ibu, sama kakak saya juga. Berarti kan golongnya deket ya Iya, sama orang tua. saya. Nah, untuk Mas Gufron sendiri, kalau Mbak Riris kan udah deket ya sama orang tua. Apa sih yang buat Mas Gufron tuh sulit atau mungkin ragu buat ngobrol sama orang tua gitu? Ya, mungkin ya kadang bisa ngobrol mbak kalau orang tua ada waktu. Kalau ada waktu, berarti kebanyakan orang tua sibuk ya. Teman baru di Mbak. Iya, karena emang banyak survei juga yang bilang bahwa orang tua itu sibuk, jadi nggak punya waktu buat anaknya. Even buat, padahal kan sebenarnya bisa sekedar kayak nanya kamu sekolahnya gimana atau kuliahnya gimana, seperti itu. Nah, untuk Mas Gufron sendiri nih, karena kan dari tadi Mas Gufron nggak deket ya sama orang tua, mungkin deket tapi nggak sedekat itu, nggak sedekat temen ya. Nah, biasanya tuh ceritanya ke siapa? Kalau nggak ke temen deket ya, ke temen deket. Tapi ya cerita cuma sekedar. Nah, oke. Seberapa besar sih pengaruh teman dekat itu sama Mas Gufron sama Mbak Riris juga gitu? Kalau dari aku sih pengaruhnya ya besar banget, Besar karena kayak kita apalagi di remaja itu sebenarnya daripada mendengarkan orang tua kebanyakan ya itu akan lebih percaya apa kata teman. Nah itu jadi kalau misalnya temannya benar, nah itu akan bikin kita juga lebih positif kalau menjalankan hari. Tapi kalau kebetulan kita dapat temannya yang nggak positif, nah ini agak PR. Makanya berpengaruh besar banget karena di lingkungan kita juga udah ada contohnya. Kalau misalnya temannya kurang benar, dia juga akan berperilaku kurang benar. Tapi pas dia ketemu sama teman-teman yang positif, nah dia juga akan berperilaku positif gitu. Mas Gufron sama. sama ada apa ya, berpengaruh juga, lebih nyaman ke akhirnya ke orang tua, lebih aman timbang ke teman kalau mau cerita. Karena kan kalau ke teman biasanya nanti disebarluaskan ya. Terus belum lagi influence yang buruk. Iya. Nah, kan tadi menyinggung soal temen ya. Gimana sih cara dapet temen yang baik, kayak lingkungan yang baik itu gimana caranya? Kalau dari saya pribadi, yang pertama itu kita harus kenal sama diri sendiri dan kita punya boundaries, atau kita dari diri sendiri itu udah punya batasan teman yang baik itu seperti apa. Misalnya kayak kita udah besar kan tahu ya mana baik mana buruk. Nah kayaknya dari SMP aja kita udah dikasih tahu kalau pergaulan yang baik itu seperti ini seperti itu. Nah dari situ tuh kita udah bisa menerapkan set boundaries buat diri sendiri. Nah kalau kita ketemu sama teman-teman baru nih, kita analisis dulu dia kesehariannya seperti apa. Dia dari kita ngobrol aja udah kelihatan kan kadang ini orangnya positif atau enggak, sesuai sama norma yang sudah kita pelajari atau enggak. Nah kalau misalnya enggak ya cukup kita tahu nama aja. Tapi kalau misalnya dia emang baik, bagus untuk kita ajak temenan, ya let's go aja kita temenan gitu. Yang penting punya batasan. Dari Mas Gufron? Nah, yang pertama ya itu harus kita lihat latar belakangnya dulu gimana, orangnya gimana, enak atau enggak, dan itu orangnya positif atau tidak gitu. Iya benar. Tapi ya balik lagi ya kayak lingkungannya gimana. Tapi bukan berarti kayak misalkan ada orang yang buruk itu langsung kita jauhin. Maksudnya tempat lebih ke gini teman-teman. Jadi kayak misalkan kalian nemu, oh ini orang nih nggak baik, tapi ya tetap kalian tetap sapa, tetap 5S itu tetap gitu. Jadi tetap apa ya, tetap salam senyum, salam sopan santun itu tetap seperti itu. Bukan berarti kalian bully mereka, nggak boleh ya. Tapi kan nggak boleh 5S ya guys ya gitu. Nah, menurut kalian apa aja sih resiko kalau misalkan remaja tuh kurang dapat perhatian dari orang tuanya, dari rumahnya gitu? Kurang perhatiannya mbak, bisa terjerumus ke lingkungan yang buruk itu bisa. Punya teman kayak gitu Mas? Banyak mbak. Banyak ya. Coba cerita mbak. Mas, mungkin gak usah sebut nama, cerita aja gitu gimana? Contohnya tanya. Ya, kan ada ini temen yang kalau di rumah itu nggak
enggak, oh ya kurang perhatian juga itu tadi Mbak, kan kalau di luar nanti hanya apa bukan ya pergaulannya begitu, kalau di luar kan bebas, jadi nanti ada apa hal-hal buruk seperti kegiatan geng apa. Iya geng gitu ya. Benar-benar. Kalau dari Mbak Riris, Kalau misalnya kurang perhatian dari orang tua, anak-anak remaja itu cenderung dia juga akan cari perhatian dengan cara beberapa, kalau misalnya dia sudah kenal sama diri sendiri, perhatiannya yang akan dia cari itu tentang prestasi. Nah, tapi yang buruknya itu kalau misalnya dia masih anak remaja yang egonya tinggi banget, dia cari perhatian ke orang tuanya dengan hal-hal yang menciptakan apa ya, bikin orang tua lihat ke dia tapi hal-hal negatif. Nah, kebetulan di beberapa teman kita di lingkungan kita tuh juga ada yang seperti itu, dia kurang perhatian dari orang tua, terus dia melakukan hal-hal yang bagi lingkungan itu bertentangan buruk dengan norma. Nah, dia dapat perhatian dari orang tua, diperhatikan, cuman kan itu dalam bentuknya negatif. Nanti dia sampai rumah dimarahin lah, atau nanti dibatasin, kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nah, gitu dia cari perhatiannya tuh di luar. Cara melampiaskan banyak. Ya, melampiaskannya juga. nah, biasanya kalau yang Benar. berarti risikonya banyak ya. Seperti apa tadi, geng, terus juga pergaulan bebas. Yang dimana pergaulan bebas sendiri itu amit-amit kalau misalkan perempuannya sudah hamil, amit-amit ya. Ada juga ya. Terus nikah gitu. Terus nikah langsung nikah gitu berarti. Masih muda. Masih mungkin ada, boleh nggak sih diceritain? Tapi kita nggak sebut nama ya. Sebut nama ya. Jadi apa aja? Dan itu teman kita tuh masih SMP, dia baru SMP kelas 3 dia sudah melahirkan. Nah, kan dia mau nggak mau harus dinikahkan, dan sekarang dia udah nggak sekolah lagi. Kan kasihan dia, maksudnya masa depan dia tuh masih panjang, dia masih anak muda, sama kayak kita masih enak bisa main-main, tapi dia udah ngurusin bayi kan gimana gitu ya. Mana kan kasihan anaknya nanti juga, karena dia secara emosi si teman kita ini belum sampai di tahap dewasa. Nah, dia ke mengurus anaknya pun juga akan nggak dewasa. Nah, itu kasihan ke anaknya juga, kasihan ke dirinya sendiri. Berarti masih SMP ya? Iya. Umurnya sekitar 15. Pokoknya 17 aja belum gitu, Mbak. Teman-teman, di sini kita cerita bukan buat menceritakan orang lain yang jelek ya, tapi sebagai contoh aja. Jadi teman-teman tuh tahu gambarannya, tahu resikonya. Jadi teman-teman bisa menghindari lagi tuh yang namanya pergaulan bebas. Isi kegiatan itu dengan hal-hal yang positif ya. Karena memang remaja tuh rentan sekali kayak gitu. Karena kan secara rasa ingin tahunya tuh tinggi sekali. Dan kegiatan tuh harus diisi terus. Kalau mereka longgar, gabut terus tuh mereka pasti banyak hal-hal buruk tuh bakal banyak masuk gitu. Kasian banget teman-teman. Terus buat pelajaran kita semua, Terus bagaimana pandangan kalian melihat teman kalian kayak gitu, melihat fenomena remaja seperti itu gimana pandangannya? Itu lebih kayak apa ya, miris gitu, bukan miris sih, apa ya, kayak kok bisa ya dia memutuskan untuk berperilaku kayak gitu. Padahal tuh teman-teman di sekitarnya dia tuh masih suka main, masih suka makan seblak lah, habis itu jalan-jalan kemana itu kayaknya akan lebih bermanfaat gitu loh. Ini kayak, tapi di lingkungan dia juga tidak dikucilkan, alhamdulillahnya. Maksudnya kami di dusun Surasan tidak tetap mendampingi dan nggak membeda-bedakan gitu. Terus malah kita juga merangkul, kan kita juga ada posyandu balita dan lain sebagainya. Nah, anak ini terus dipantau gitu ya, dibina juga. Tapi laki-lakinya tanggung jawab. Iya, tanggung jawab sih. Jadi mereka masih sama-sama masih kecil dan sekarang jadinya kerja gitu. Nah, harusnya mereka mungkin masih bisa merasakan di bangku sekolahan, mau nggak mau kan harus beli susu dan lain sebagainya untuk kebutuhan anaknya. Jadi mereka berdua sama-sama kerja gitu. Maaf kalau boleh tahu, kayak Mbak dan Mas itu tahu nggak latar belakangnya, kayak apakah dia kurang perhatian atau dia seperti apa gitu? Kebetulan sih juga lebih tahu ya. Yang dua-duanya kapan maksudnya yang satu memang dia mohon maaf orang tuanya sudah nggak ada dua-duanya, dia cuma tinggal sama kakaknya. Kakaknya sudah punya keluarga sendiri, otomatisnya nggak ada yang memperhatikan kan, nah gitu. Yang satunya lagi orang tuanya terlalu sibuk, bukan terlalu sibuk, iya benar.
yang udah nggak punya orang tuanya yang cowok. Tapi ini dua orang bukan jodohnya ya, maksudnya kayak ini mereka sama-sama di kejadian yang sama tapi bukan pasangan, ini beda kasus gitu. Tapi maksudnya sama-sama sudah menikah dua-duanya. Perhatian dari orang tua ya, orang tua itu sangat penting sekali berarti ya dalam apa ya, dalam pembinaan remaja itu sangat penting sekali komunikasi. Walaupun orang tua ada juga banyak yang bilang remaja bilang banyak bahwa orang tua saya ada tapi terasa tidak ada. Ya ini beda-beda juga itu. Benar, karena mereka kurang komunikasi. Orang tuanya nggak salah juga sih, Ya, karena benar-benar. mereka sama-sama sibuk. Ya, Cuma ya kita sama-sama mengedukasi dua-duanya, remajanya juga orang tuanya. Kalau misalkan orang tua sibuk, ya paling kita yang harus inisiatif. Ibu, bapak gimana? Seperti itu. Kalau misalkan ya saling ngerti deh, dua-duanya harus saling ngerti seperti itu. Dan kita sebagai anak pun juga harus reach out. Iya benar, harus nge-reach out karena bagaimanapun orang tua kan tetap yang apa ya, ngurus kita dari kecil, ibu kita ngelahirin kita, bapak kita yang menafkahi kita seperti itu. Nah menurut Mbak dan Mas kayak berarti komunikasi kurang tuh banyak faktor ya. Bener banget. Apa aja? Komunikasi kurang ya. Nah itu bisa jadi karena kesibukan tadi, nggak ada waktu yang pas, nggak cocok. Terus bisa jadi perbedaan persepsi tadi kan antara orang tua dan anak itu gapnya sangat tinggi ya. Jadinya mungkin orang tua punya pemikiran A, kita sebagai anak punya pemikiran B. Terus kalau kita ngobrol mah jadinya crash. Nah itu kan bikin kita jadi males ya kalau mau berkomunikasi. Terus kadang kita sudah mau berinisiatif komunikasi, orang tuanya nggak ada waktu. Orang tua mau inisiatif, kita ya nggak mau, gitu-gitu kan kadang. Ya. Faktornya itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut Mas Lukman? Kalau komunikasi itu Iya. ya mungkin ya itu kurang dekat aja kita sama orang tua. Mungkin udah kesibukan orang tua tadi juga hampir sama. Nah ini kan teman-teman sebagai konselor di PIKAR ya. Berarti banyak membantu di masyarakat juga. Insya Allah. Semoga Peran PIKAR dalam membantu remaja tuh apa aja yang udah dilakukan? Ya udah dilakukan kami itu yang paling pertama adalah edukasinya jelas. Kita sering kolaborasi sama Bu Ari. Bu Ari ini dia kayak bener-bener kadernya, dia yang ngasih apa ya, kayak ngasih tahu materi edukasi terkait PIKR, pergaulan remaja, gimana kita harus jadi remaja yang baik yang bisa mencapai suatu cita-cita gitu-gitu. Bu Ari biasanya ikut di kepemudaan kita, terus habis itu ngasih edukasi. Terus yang kedua PIKR sendiri itu sebagai konselor, nah biasanya dijadiin tempat cerita terlebih dia kayak sering sama cowok-cowok tuh buat banyak cerita ya. gitu. Berarti sangat-sangat membantu ya PIKAR itu sendiri. Namanya PIKAR apa? PIKAR Semangka. PIKAR Semangka tuh berarti dari masyarakat ya. Iya benar, dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, aku pengen tahu. Ini aku jam lagi ke pengen tahu apa solusinya. Solusi ya antara semuanya kan tadi pergaulan bebas itu sumber masalahnya dari kurangnya perhatian dari orang tua, dari komunikasi. Nah, ada nggak solusi dari Mbak dan Mas untuk memperbaiki masalah itu? Yang pertama tadi kalau dari PIKR sendiri ya, dekat dengan orang tua bisa. Terus sebagai orang tua dan anak tuh memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Sebagai orang tua, saya punya kewajiban untuk perhatian dengan anak, karena ya anak itu kan tanggung jawabnya orang tua ya. Jadi dia kalau bisa sudah paham, dia sebagai orang tua itu harus memberikan haknya untuk anaknya. Nah kita sebagai anak pun juga harus paham hak dan kewajiban kita sebagai anak itu seperti apa. Dan itu juga didukung dengan lingkungan rumah tinggalnya dia, sekitar dia yang membantu untuk tetap positif. Lingkungan positif di masyarakat tuh berperan besar banget, apalagi kita berdua ini tinggalnya di dusun yang mana kita kesadaran kolektifnya tuh besar dan kita apa-apa tuh harus bersama, ada kegiatan apa barengan. Nah dari kegiatan barengan itu kalau bisa ya terus dikejarkan dan itu biar teman-teman tuh terhindar dari hal-hal yang negatif. Karena kalau misalnya udah di bareng-bareng itu pasti insya Allah positif ya di lingkungannya dijaga. Terus juga apalagi ya edukasi gitu sih bareng.
Kalau boleh tahu yang tadi yang teman Mbak itu dia circle-nya positif atau negatif? Coba deh. Namanya dia. Ya, kalau yang laki-laki tadi memang circle-nya agak Itu ya. Agak- Makanya tadi Nah, udah ada real contoh nyatanya ya teman-teman. Jadi kayak circle tuh sangat mempengaruhi kayak siapa diri kita itu siapa circle kita itu menentukan siapa diri kita. Nah, setuju banget Mbak. Kalau yang satunya lagi kita kurang agak deket ya. Kalau yang satunya kalau pas sama kita alhamdulillah kan di dusun juga dikondisikan sebagai gimana pun biar bisa positif, dan dia juga bisa mengikuti kami lingkungannya. Kalau kita ada kegiatan apapun dia ikut. Nah, tapi kalau di luar rumah udah nggak bareng sama kita nggak tahu juga. Nggak juga sih ya, kalau ternyata malah nggak, kita malah kalau dilihat-lihat dia selalu malah kayaknya dia tuh sebelum udah lulus dari Karang Taruna dia tuh termasuk yang aktif banget di Karang Taruna ya. Iya, makanya itu juga kita pun juga kaget. Berarti bukan faktor teman, jadi faktornya tuh banyak banget. Bisa dari salah satunya, yaitu orang tuanya nggak ada orang tuanya nggak ada, maaf. Jadi ya itu tadi, jadi banyak faktor gitu. Bisa dari orang tua, bisa dari teman. Karena dari orang tua tadi nggak ada perhatian, dia mencari perhatian dari lawan jenis, seperti itu. Lawan jenis, jadinya kan remaja itu kan di fase dimana kita udah mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, di situ dia cari tuh celah buat dikasih perhatian kayak gitu. Kebetulan pasangannya tidak baik gitu. Mungkin ya untungnya cowoknya tanggung jawab. Nah, kalau semisal kasusnya cowoknya nggak tanggung jawab, ya itu rugi banget di perempuannya. Nah, kalau di laki-lakinya rugi juga sebenarnya, karena harus tanggung jawab, harus nafkahin. Padahal yang sebenarnya harus bisa sekolah, bisa sampai SMA, mungkin bisa main-main dulu sama temennya, tapi malah harus ngurusin anak dan lain-lain seperti itu. Nah, mungkin pesan dari Mbak atau Mas untuk orang tua dalam mendampingi anaknya supaya bisa mungkin supaya bisa dekat gitu, itu pesannya apa? Jadi kalau dari saya pribadi ya, mendampingi anak itu ada fase-fasenya. Jadi kalau misalnya anaknya masih balita, tapi kan kita remaja ya Kak, itu kejauhan, maaf. Kalau misalnya punya anak yang masih remaja, coba orang tua itu jadikan dirinya sebagai teman anaknya. Bestie banget sama anak. Jadikan orang tua itu bestie. Jadi sebagai orang tua gimana cari celah biar dia itu bisa jadi temannya si anak. Seperti sepantaran, tapi tetap harus segan. Iya benar. Hargai, menghormati. Caranya dengan apa? Caranya itu dengan mendengarkan cerita si anak. Nah, jadi dipancing terus biar anaknya itu ngobrol. Jadi orang tua tuh tidak di usia remaja mereka kan sudah punya pilihan hidup ya. Nah, orang tua tuh kalau bisa memberi masukan tapi tidak memaksa menyentir gitu. Nah, terus juga kalau bisa didiklah anak sesuai zamannya gitu. Jadi jangan maksudnya misalkan anak salah itu perlu ditegur gitu perlu, tapi kalau untuk dimarahin mungkin semarah itu mungkin kayaknya jangan ya, karena anak itu kalau semakin dilarang semakin ini gitu. Remaja tuh tertantang sekali sama hal-hal yang ini. Kalau dari Masnya gimana? Ya itu, kita sebagai orang tua atau sebagai anak untuk orang tua, karena ya kita harus dekat juga, komunikasi terutama sama harus rajin-rajin tanyain juga, tanyain supaya nyaman antara orang tua dan anak. Iya benar. Terakhir, menurut kalian satu hal sederhana apa yang bisa mulai dilakukan hari ini untuk memperbaiki komunikasi antara orang tua dan anak? Yang bisa diperbaiki pertama adalah nanyain kabar. Itu kayaknya hal paling kecil. Gimana harinya hari ini gitu. Orang tua nanyain, anaknya pun juga mau nanyain juga, sama-sama bertanya dan mendengarkan. Gitu sih hal kecil yang bisa dilakukan. Kalau dari Mas Gibran?
ya itu Mbak, kita harus merangkul dan membuat nyaman di dalam keluarga. Iya, harus Saling antara terbuka kedua lah. pihak ya, antara kedua pihak ya. Jadi semisal orang tuanya sibuk, mungkin dari pagi sampai malam, mungkin berangkat pagi sama-sama, misalkan anaknya berangkat pagi sekolah, bapaknya berangkat pagi kerja. Nah, misalkan sama-sama lagi masang sepatu, ya udah bisa diselipin di situ aja kayak sekolahnya semangat ya hari ini, atau semangat ya Pak kerjanya gitu. Sekedar kayak gitu aja tuh udah membuat anak dan bapak itu ngerasa oh udah deket gitu. Nggak perlu yang harus yang kayak lama gitu cerita, nggak perlu. Di hal-hal sederhana kayak gitu tuh udah penting banget gitu. Nah, dari yang semua Mbak dan Mas sudah sampaikan tadi, kesimpulannya adalah untuk membangun komunikasi yang baik itu diperlukan dua pihak ya, anak dan orang tua. Anaknya itu sendiri, kalau semisal orang tua kita bersibuk banget, kita harus nge-reach out mereka, karena gimana pun juga mau sesalah apapun orang tua itu kita tetap harus hormati, hargai, nge-reach out mereka supaya kita juga bisa lebih dekat lagi sama mereka, seperti itu. Nah, untuk orang tuanya sendiri, ini bukan niat menggurui ya, tapi lebih ke menyarankan kalau semisal anak itu jangan dijadikan sebagai apa ya, kayak suruhan atau apa gitu deh, tapi jadikan anak itu sebagai temen, karena anak-anak zaman sekarang tuh ya seperti itulah ya, kita tahu sendiri lah ya, kalau kita ini dikit udah langsung sensitif seperti itu. Nah, makanya harus dijadiin sebagai bestie gitu, kayak tadi contohnya yang sudah saya katakan sebelumnya. Mungkin terima kasih Mbak dan Mbak. Terima kasih juga ya. Mungkin ada hal lagi yang mau disampaikan di video ini? Apa ya? Sebenarnya nggak ada sih. Tapi mungkin nikmati masa muda sebelum nanti teman-teman harus memilih untuk ke jenjang yang lebih serius. Karena kalau misalnya udah serius harus ada yang diurusin, kan banyak ya kita pemikirannya, ada sama pasangannya, sama anaknya, lingkungan sosialnya. Nah, mumpung kita masih remaja, puas-puasin untuk eksplorasi hal-hal yang positif, karena itu sebagai bekal kita di masa depan dan gak akan terulang lagi gitu. Ya harus semangat Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Gufron, Mbak Riri. Terima kasih. Monggo dilanjut makan. Teman-teman kita lanjut makan dulu ya. Terima kasih. Saya Naya, pamit undur diri. Salam genre. Salam genre.